Yo guys, balik lagi sama gue Hafiz. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin pertarungan antara Toman dengan Valhalla. Ini pertarungan yang benar-benar epic. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Yuk! Setelah Draken selamat, si Takemichi memutuskan untuk pulang kembali ke masa depan. Dia pun langsung mendatangi si Naoto dan melakukan jabat tangan. Sebelum kembali ke masa depan, Takemichi memberikan kalung untuk Hina. Hina pun senang dan langsung memakai kalung tersebut. Setelah berjabat tangan dengan Naoto, si Takemichi ini tiba-tiba ada di tempat kerja. Tempat kerjanya ya tempat rental DVD itu yang awal-awal. Sontak si Takemichi langsung mengecek HP-nya dan mencari informasi kematian Hina. Namun pas dicari tidak ada informasinya, artinya di sini Hina udah selamat. Takemichi langsung mau menelepon Naoto, namun ternyata nomor Naoto itu tidak ada di HP Takemichi. Karena panik, Takemichi langsung berlari keluar dan mencari Naoto. Namun siapa sangka, di tengah jalan ternyata Takemichi malah bertemu dengan si Akun. Di sini si Akun selamat dan dia sekarang menjadi tukang cukur. Di tengah kegirangannya karena berhasil menyelamatkan Akun, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon tersebut berasal dari si Naoto. Naoto menjelaskan bahwa Takemichi berhasil menyelamatkan Naoto dan juga kakaknya. Naoto pun mengajak Takemichi untuk bertemu dengan Hina. Scene langsung berganti ke rumahnya si Hina dan Naoto. Di sana tanpa sengaja ternyata Hina dan si Takemichi bertabrakan. Alangkah kagetnya, ternyata kalung yang diberikan Takemichi 12 tahun lalu sampai saat ini masih dipakai oleh si Hina. Setelah agak lama berbincang di rumah, akhirnya Naoto, Takemichi, dan Hina pergi untuk jalan-jalan. Di tengah jalan, si Hina tiba-tiba meminta untuk memberhentikan mobil dan dia pun mengajak Takemichi untuk turun dan jalan-jalan sebentar. Ternyata Hina mengajak Takemichi untuk mengenang masa lalu. Jadi Hina itu mengajak ke suatu tempat tersebut kayak tempat taman gitu ya. Dan di tempat taman tersebut si Takemichi itu memutuskan Hina. Karena kaget, si Takemichi langsung lari ke toilet. Dan saat dia ingin balik lagi dari toilet, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria tinggi. Pria tersebut cukup familiar dan dia mengucapkan seperti ini. Hah? Dia tidak ada di dalam mobil. Dan pria tersebut adalah Hanma yang telah dewasa. Awalnya Takemichi itu tidak ngeh atau tidak mengira itu adalah Hanma. Namun saat dia melihat tato di tangannya dan juga di kepalanya, si Takemichi langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut benar adalah Hanma. Lalu Takemichi mengingat omongan si Hanma tadi terkait dengan mobil. Karena panik, si Takemichi langsung berlari ke tempat parkir. Saat mau nyampe ke tempat parkir, tiba-tiba ada mobil yang menabrakkan diri ke mobil yang sedang diparkir. Ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Akun. Di sini si Takemichi kaget banget dan dia menanyakan ke Akun kenapa dia melakukan ini. Akun pun menjelaskan bahwa dia adalah bawahannya Kisaki dan dia diminta untuk membunuh Takemichi. Namun sayangnya ternyata Takemichi tidak berada di mobil. Dan pada saat Takemichi ngecek ke mobil yang ditabrakin si Akun ini, di dalamnya adalah Hina dan Hina di situ tergencet tidak bisa bergerak. Akhirnya dua mobil tersebut meledak dengan hebat. Di sana Takemichi nangis jadi-jadinya karena tidak bisa menyelamatkan Akun dan Hina. Lagi-lagi misi gagal. Scene pun berganti ke tempat pemakaman atau tempat peristirahatannya Hina. Di sana Naoto sampai nangis dan kebingungan kenapa masih saja Hina harus mati. Mendengar hal tersebut, si Takemichi bilang bahwa dia akan menyelamatkan Akun dan Hina sekali lagi. Sebelum si Takemichi berangkat, si Naoto menyarankan untuk bertemu seseorang. Pada tanggal 20 Oktober 2017, mereka langsung mendatangi suatu tempat. Tempat tersebut adalah penjara.
Pas dateng, betapa kagetnya si Takemichi. Yang di penjara yang ingin ditemui adalah Draken. Jadi Draken di penjara di masa depan ini. Draken mengatakan bahwa kenapa dia bisa masuk penjara karena sekarang dia itu udah bekerja di bawah Kisaki. Mikey pun sekarang merupakan bonekanya si Kisaki. Draken benar-benar dendam kepada Kisaki dan ingin sekali untuk membunuh si Kisaki. Takemichi pun sangat kebingungan kenapa si Kisaki itu tertarik banget sama si Mikey. Akhirnya Draken menjelaskan bahwa Kisaki ingin merebut apa yang dimiliki oleh Mikey. Scene berganti ke tempat kerjanya Naoto. Di sana mereka berbincang terkait dengan bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelamatkan Hina. Tiba-tiba Takemichi langsung nyeletuk bahwa dia akan menjadi pemimpin Toman. Awalnya Naoto kaget dan ragu, masa sih seorang Takemichi ingin menjadi pemimpin Toman. Namun akhirnya si Naoto percaya bahwa Takemichi bisa dan si Takemichi pun langsung melakukan salaman super yang membuat dia kembali ke masa lalu. Setelah pergi ke masa lalu, si Takemichi tiba-tiba terbangun sedang berada di pemandian air panas dengan Draken dan Mikey. Setelah berendam, mereka mempunyai rencana yaitu untuk mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Toman. Setelah sampai di tempat tersebut, tiba-tiba Mikey langsung teriak seperti ini. Ketua skuad 3 maju ke depan. Dan siapa yang maju ke depan? Yap, di sana muncul Kisaki Teta. Kisaki Teta dilantik sama si Mikey untuk menjadi ketua skuad 3 di Toman. Jelas si Pean tidak terima bahwa si Kisaki ini bisa menjadi ketua. Lalu ternyata pengumuman bukan hanya itu aja. Mikey mengatakan bahwa Toman akan melawan Valhalla. Jadi di sini dijelaskan karena ingin melawan Valhalla, maka si Mikey ini ngerekrut si Teta Kisaki supaya nambah kekuatan Toman lah, armada tempurnya gitu. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang berlari dengan kencang. Orang tersebut adalah Takemichi dan dia langsung memukul si Kisaki. Di sana Draken marah karena si Takemichi ini di sini posisinya bukan merupakan anggota Toman, tapi kok udah berani nonjok si Kisaki gitu. Bukan hanya si Draken aja, Mitsuya dan Angry pun marah kepada si Takemichi, kok bisa-bisanya ditonjok gitu si Kisaki ini. Itu kan udah keputusan si Mikey, katanya seperti itu. Tiba-tiba dari belakang datang si Baji. Dengan gerakan cepatnya, si Baji langsung memukul si Takemichi hingga berdarah. Pokoknya si Baji ini ngegebukin si Takemichi sampai bonyok-bonyok. Tapi habis itu ditahan sama si Mitsuya. Setelah ditahan oleh Mitsuya, si Baji langsung mengatakan kepada Mikey seperti ini. Mikey, aku akan keluar dari Toman dan aku akan bergabung dengan Valhalla. Wah, di situ langsung rame dong orang-orang karena Baji ini posisinya adalah skuad kapten pertama di Toman. Dan dia juga merupakan pendiri dari Toman. Di situ si Kisaki Teta nyengir seneng karena rencananya akan berhasil nih untuk memecah belahkan Toman. Lalu tiba-tiba Kisaki datang ke si Takemichi yang sedang tergeletak. Dia ngomong, mau wajah atau perut? Si Takemichi ngomong perut. Langsunglah wajahnya malah ditonjok sama si Kisaki dan si Takemichi pingsan dan KO. Beberapa lama kemudian si Takemichi siuman dan bangun. Di sebelahnya udah ada si Mikey. Si Mikey mengatakan bahwa Takemichi, kamu tidak suka si Kisaki Teta ya? Lalu si Takemichi terbata-bata lah mau menjelaskan, tapi keburu dipotong sama si Mikey. Mikey menjelaskan bahwa wah memang melelahkan ya. Kadang ada suatu ide tapi ada aja orang yang menentang, katanya seperti itu. Tiba-tiba si Mikey berbicara kepada si Takemichi dan dia bilang bahwa dia mempunyai permintaan. Permintaan Mikey kepada Takemichi adalah untuk membawa kembali Baji dari Valhalla ke Toman. Awalnya si Takemichi sempat ragu untuk membawa Baji. Namun akhirnya di sana si Takemichi bersedia untuk membawa Baji dengan syarat setelah Baji kembali kepada Toman, si Kisaki Teta harus dikeluarkan dari Toman. Mikey pun menyetujui permintaan dari Takemichi. Tapi kalau Takemichi sampai nggak bisa bawa si Baji, Takemichi bakal dibunuh sama Mikey, katanya sih seperti itu. Ternyata di tempat tersebut bukan hanya ada Takemichi dan Mikey aja.
Di sana ternyata ada Mitsuya yang ngumpet di balik pohon. Maiki pun langsung menyuruh Mitsuya untuk keluar dari pohon dan langsung menunjuk Mitsuya untuk merekrut si Takemichi di bawah naungan dia, yaitu Divisi 2 Toman. Jadi si Takemichi hari ini ofisial bergabung ke Toman di bawah naungan Divisi 2. Oke, jadi terima kasih udah menonton penjelasan dari pertarungan antara Toman versus Valhalla part 1. Untuk part 2 sama part 3-nya kalian bisa menunggu dulu. Selagi menunggu, kalian bisa langsung subscribe YouTube gua atau kalian bisa langsung follow TikTok gua karena di sana banyak banget gua kasih trivia terkait dengan anime, dan yang lagi hot sekarang tuh gua lagi update terkait dengan anime Tokyo Revenger. Oke, sekian dari gua. Bye.